Baik, disampaikan terima kasih untuk Bapak Wayan Atike dan narasumber kita pada hari ini. Mari kita lanjutkan kepada agenda selanjutnya, yakni pemberian materi sesi kedua oleh Bapak Putu Sosiawan MPD, yang mana beliau akan memberikan materi dengan tema menulis berita dengan menggunakan teknik dan tips yang tepat. Untuk Bapak Putu Sosiawan, apakah sudah dapat bergabung bersama kami? Masih di mute, Bapak. Selamat pagi. Ya. Saya sudah bisa bergabung dari tadi pagi menyimak materi dari Pak Surya yang sangat menarik. Ya. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Baik, sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan biodata singkat beliau. Untuk operator, bisa dibantu menampilkan slide. Baik, untuk pemateri kita yang kedua yaitu Bapak Putu Sosiawan MPD. Beliau lahir di Kayu Putih 1 September 1991. Riwayat pekerjaan beliau, yang pertama PT Bali Pos pada tahun 2014 hingga 2018. Dengan tempat tugasnya yaitu di Denpasar, Biro Bangli, Biro Buleleng, dan Biro Kelungkung. Yang kedua yaitu staf Humas Undiksa, bidang pengolah dan informasi pada tahun 2018 hingga sekarang. Pendidikan terakhir beliau yaitu S2 Pendidikan Bahasa. Alamat beliau Banjar Dinas Belangan, Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar, Buleleng. Baik, kepada Bapak Putu Sosiawan, kami silahkan dengan alokasi waktu 40 menit. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, masih pagi ya, jam 10 lebih sedikit masih pagi. Ya, Om Swastiastu. Ya. Sangat senang pada kesempatan hari ini bisa bertemu meskipun dalam ruang virtual. Gitu. Yang saya hormati Bapak Dr. Wayan Atike, yang juga sebagai pembimbing saya saat studi, kemudian sekaligus sahabat, sekaligus teman dalam dunia menulis. Nah, kemudian dari Pak Surya yang sudah memberikan materi tadi, sangat menarik. Nah, pada kesempatan kali ini adalah yang ketiga kali sebenarnya saya berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Persma Visi. Dan terima kasih atas kepercayaannya, sudah memberikan pengalaman baru bagi saya untuk berbagi pengalaman, sharing lebih tepatnya, tentang apa yang sudah saya jalani selama menjadi wartawan atau jurnalis di media cetak di PT Bali Pos. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang teknik dan tips penulisan berita. Ya. Oke. Nah, tadi sudah langsung saja adik-adik ya. Dan kita lebih suasananya santai karena saya juga tidak suka sesuatu yang tegang dan lebih karena ini sifatnya sharing. Nah, tadi sudah disinggung bahwa oleh Pak Wayan Atike tentang esensi dari jurnalistik, ya. Sudah dijelaskan pula bahwa jurnalistik itu adalah kegiatan yang sangat berkaitan dengan pers, kemudian atau media massa yang eksistensinya diakui dengan baik di publik. Kemudian jurnalistik juga tidak bisa dilepaskan dari keterampilan menulis tentunya, karena hal-hal yang disampaikan dalam bentuk berita disuguhkan menjadi bacaan yang menarik dan informatif dan edukatif untuk masyarakat. Kemudian bidang kajiannya adalah penyebarluasan informasi melalui media massa. Dan jurnalistik merupakan ilmu terapan yang dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini dimaksud adalah dulu media massa lebih dominan pada media cetak,
dan sekarang sudah beralih ke era digital. Itu adalah salah satu bagian dari perubahan atau disrupsi media massa. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa jurnalistik ini tidak dapat dilepaskan dari ilmu komunikasi, karena kita sifatnya menggali informasi kepada narasumber atau yang menjadi sumber berita. Tentu ada strategi-strategi khusus yang perlu diketahui berkaitan dengan komunikasi. Tentang hal ini saya tidak terlalu banyak menyinggung, karena di awal sudah dijelaskan. Dan saya melihat bahwa Persma Visi ini kan arahnya tidak hanya sebagai unit kegiatan mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan, tetapi pasti ada target-target tertentu yang ingin dicapai. Entah dari beberapa anggota ini ingin menjadi seorang jurnalis nantinya, ataukah dalam organisasi ini akan menciptakan suatu karya seperti sebelum-sebelumnya kan ada majalah Persma Visi yang terbit beberapa bulan sekali. Jadi hal-hal yang saya bagikan di sini lebih pada teknik dan tips penulisan berita yang akan disuguhkan nantinya kepada publik. Oke, baiklah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum berlanjut ke soal teknik dan tips dalam penulisan berita, tentu ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita pegang bersama sebenarnya untuk menjadi seorang jurnalis maupun Persma universitas seperti itu. Karena tidak tetap berkaitan dengan hal-hal menulis. Yang pertama itu adalah berpendidikan. Tentu pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kita mengenai cara berpikir, cara mengolah informasi pasti akan lebih luas jangkauannya ketika pendidikan kita mumpuni seperti itu. Dan pendidikan ini menjadi salah satu indikator dalam perekrutan jurnalis di semua media. Sekarang ini adalah minimal S1, itu adalah salah satu bagian dari pendidikan. Nah, yang kedua memiliki keterampilan berbahasa. Tadi sudah disinggung oleh Pak Surya. Penulisan berita, penulisan esai, hal yang terpenting adalah keterampilan berbahasa. Kita tidak bisa hanya menyajikan satu kata saja, satu kalimat saja atau dua kalimat, tetapi akan terjadi rangkaian beberapa kata, kemudian beberapa kalimat menjadi sebuah tulisan yang menarik dan bisa dinikmati oleh para pembaca. Disinilah keterampilan berbahasa akan dilihat oleh publik. Enak atau tidaknya tulisan itu dibaca, kembali pada keterampilan berbahasa seorang jurnalis atau anggota Persma Visi. Kemudian memiliki naluri atau kepedulian. Ya. Kembali tadi, esai tidak dapat dilepaskan dari lingkungan kehidupan kita, bahkan ada esai pribadi yang menuliskan tentang diri kita. Itu adalah sebagai bentuk naluri, kepedulian kita terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu menjadi keharusan yang dimiliki oleh seorang jurnalis. Nah, selanjutnya adalah mampu menjaga kepercayaan. Hal-hal yang kita tulis ini akan dibaca oleh banyak orang. Kalau di Persma tentu sivitas akademika perguruan tinggi atau universitas yang akan menikmati bacaan yang ditulis. Nah, bagaimana tulisan tersebut mampu memunculkan trust atau kepercayaan agar benar-benar pembaca itu memahami atau mengetahui bahwa informasi yang tersampaikan adalah sesuatu yang benar, informatif, kemudian edukatif. Nah, seorang jurnalis juga harus agresif atau aktif. Tadi sempat disinggung bahwa ada wartawan yang bahkan tidak bisa menulis. Mungkin ada motif-motif tertentu lah sehingga mengharuskan untuk terjun ke dunia jurnalistik. Nah, kalau misalnya kita tidak agresif, tidak aktif, memang kita bisa saja mendapatkan berita dengan pola copy paste dari teman karena kedekatan gitu. Tetapi alangkah lebih baiknya kitalah yang berkreasi sendiri, dan inilah yang menuntut kita menjadi seseorang yang aktif. Aktif ini adalah kita harus bisa mencari isu-isu terkini, kemudian isu-isu terhangat yang terjadi di masyarakat untuk kita olah menjadi
sebuah bahan bacaan atau berita yang akan diinformasikan ke publik. Nah, kemudian berikutnya, jadi seorang jurnalis harus berpikir kritis. Dan kita harus memiliki rasa curiga terhadap setiap hal. Curiga ini bukan berarti hal yang negatif, tetapi di balik sesuatu yang terjadi itu ada hal-hal yang bisa kita ungkap sebagai informasi untuk masyarakat. Nah, berikutnya adalah sopan. Karena kita berhadapan dengan berbagai karakter masyarakat, kemudian karakter narasumber. Disinilah kesopanan harus tetap dijaga oleh seorang jurnalis maupun anggota pers mahasiswa. Bagaimana kita bertanya kepada narasumber, kemudian mengawali komunikasi, dan pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita utarakan tanpa mengurangi esensi atau maksud kita mendapatkan informasi dan niat kita untuk mendapatkan informasi tersebut. Kemudian berikutnya adalah pintar bergaul. Nah, ini terkadang pintar bergaul ini tanpa disadari seorang jurnalis ini sangat penting. Kalau tidak suka dengan berbagai karakter, ingin menyendiri, gitu, rasanya sulit untuk menjadi seorang jurnalis karena kaitan kita adalah sebuah relasi untuk mendapatkan informasi. Kalau misalnya di Persma, ini kan lingkup tugasnya atau lingkup peliputannya adalah hal-hal yang bersifat pendidikan dan ada di dalam satu lingkungan, yaitu universitas. Tentu pergaulan ini harus dibangun bersama para akademisi, dosen, atau mahasiswa-mahasiswa yang inspiratif, inovatif, yang mampu dijadikan narasumber berbagi informasi tentang hal-hal yang menarik seperti itu. Nah, berikutnya adalah suka tantangan. Mungkin di sini ada tidak menutup kemungkinan ya para anggota pers misi, karena kemarin pemilihan UKM kan menjadi sebuah kewajiban sebenarnya di perguruan tinggi gitu. Nah, mungkin saja ada yang pers lalu sibuk lah, bisa kerja dari rumah, menulis sesuatu gitu. Nah, tetapi meskipun kondisinya seperti itu, pasti ada tantangan yang kita hadapi dalam dunia menulis sebagai seorang jurnalis. Yang pertama, bisa saja kita kebingungan untuk mencari sebuah topik, apalagi sudah deadline dekat, disuruh mengumpulkan tulisan untuk majalah atau tabloid nantinya. Ini adalah suatu tantangan bagaimana kita bisa memanajemen. Kemudian kita sulit bertemu dengan narasumber, sulit berkomunikasi dengan narasumber, itu adalah sebuah tantangan yang kita hadapi sebagai jurnalis nantinya. Baik, selanjutnya. Nah, kali ini saya akan lanjut ke topik inti sebenarnya adalah berita tentang hal-hal yang kita tulis mengenai sebuah peristiwa, kemudian fakta atau opini yang bersifat aktual, penting, dan menarik. Nah, saat ini masih ada terkadang masih apa namanya ya? Masih ada pembiasan antara memaknai sebuah berita dengan sebatas informasi. Saya sering mengalami di kampus bahwa ketika saya tidak bisa melakukan peliputan kegiatan, saya menyampaikan gitu, nanti minta tolong kirimi press release-nya atau beritanya, kemudian saya olah untuk di-upload di website. Nah, ternyata ada beberapa yang menyampaikan hanya sekilas info, hari ini kegiatan berlangsung kegiatan ini, gitu saja. Hal-hal seperti itu tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah berita. Berita itu harus berupa fakta yang utuh, yang lengkap, yang bisa membangun pemahaman para pembaca. Nah, kemudian berita itu disajikan dalam tulisan, sudah pasti. Kalau sekarang kan ada dalam bentuk cetak, masih bertahan, tetapi sudah mengalami tantangan yang sangat berat sebenarnya dengan adanya berita-berita online. Itu menjadi sebuah tantangan. Nah, kemudian bisa disajikan dalam bentuk foto, kemudian ilustrasi,
Kemudian suara, itu suara kan radio masih eksis sampai sekarang. Kemudian video dan suara itu adalah media televisi. Ya. Lanjut. Halo, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa jenis berita yang secara umum sering ditampilkan di publik, dan juga untuk majalah juga hal-hal seperti ini bisa diisikan nanti sebagai konten di berbagai tulisan. Jenis-jenis berita ada straight news, kemudian hard news, dan soft news. Nah, sebenarnya ini banyak sekali referensi yang bisa dicari mengenai apa itu straight news, hard news, dan soft news. Di sini saya singgung secara singkat bahwa straight news itu adalah ditulis secara ringkas, lugas, apa adanya, dan berisi informasi tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Di sini adalah hal-hal yang paling update dan menjadi pokok utama dari sebuah berita yang diangkat. Inilah yang ditampilkan dalam bentuk straight news. Kemudian hard news adalah bagian dari straight news. Ini berita yang paling update, tetap di sini menampilkan sesuatu yang bersifat khusus mengenai peristiwa yang tidak disangka akan terjadi secara tiba-tiba. Nah, misalnya kebakaran. Itu kan kita tidak pernah sangka terjadi. Itu kita bisa angkat menjadi sebuah berita hard news. Kemudian kalau di lingkup universitas, kalau misalnya adik-adik persmavisi ingin menulis, ya yang ringan-ringan saja, contohnya prestasi mahasiswa. Itu kan kita tidak pernah sangka sebelumnya bahwa terdapat prestasi yang ditorehkan oleh mahasiswa, misalnya di Universitas Pendidikan Ganesha. Itu bisa digambarkan sebagai informasi awal untuk disajikan ke publik. Kemudian berikutnya soft news, yaitu bagian dari straight news yang merupakan berita langsung dan terbaru. Nah, ini bedanya dengan hard news adalah menyajikan berita yang sifatnya ringan. Nah, contohnya bisa mengembangkan dari berita-berita hard news. Misalnya tadi prestasi mahasiswa. Untuk di awal bisa digambarkan, di hard news bisa digambarkan bahwa mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha mendapatkan prestasi tingkat internasional berkat inovasi apa. Nah, di soft news-nya ini bisa mengambil salah satu hal-hal yang sifatnya ringan tetapi menarik. Contohnya, ulas lebih banyak tentang inovasi-inovasi yang dibuat oleh mahasiswa, kemudian motivasi berprestasinya apa, kemudian apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi untuk mendapatkan sebuah prestasi. Itu bisa dituliskan. Baik, lanjut. Nah, dalam penulisan berita, kita tidak dapat dilepaskan dari sebuah prinsip. Dan ini menjadi sebuah keharusan yang dipegang oleh penulis berita atau jurnalis, termasuk para anggota persmavisi, meskipun lingkup peliputannya atau akses informasinya masih dalam kategori sempit, yaitu di lembaga pendidikan saja. Yang pertama adalah jujur, sudah pasti. Jangankan menulis berita, untuk hal-hal lain pun kita sudah dituntut menjadi seseorang yang jujur, dan itu memang harus dipegang ketika dalam menulis berita. Kejujuran itu adalah menyampaikan sesuatu apa adanya, kemudian sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber, tidak melebihi, tidak mengurangi, dan dari kejujuran ini kepercayaan itu akan terbangun. Narasumber akan senang dengan kita karena kita memberikan informasi apa adanya. Nah, kemudian yang berikutnya kecermatan. Kadang-kadang seorang penulis atau jurnalis sempat saja tidak cermat dalam perjalanannya. Ya, mungkin saja misalnya menulis angka jumlah uang, misalnya maunya 1 juta gitu, ternyata kurang nolnya lagi 1 gitu. Jadi hanya 100.000 gitu. Nah, itu kan bagian dari ketidakcermatan, apalagi sebuah data akan merubah maksud dari berita yang kita sajikan gitu. Dan tidak jarang bahwa
akibat ketidakcermatan mampu menimbulkan kontroversi di publik mengenai hal-hal yang kita tuliskan. Dulu saya pernah mengalami ini, bukan sih saya, tetapi dalam proses pengeditan berita di redaksi, karena ketidakcermatan inilah saya yang bertugas di lapangan sampai terjadi persoalan dengan masyarakat banyak. Bahkan saya sempat dicari-cari gitu. Ya mungkin ada hal-hal yang sensitif, jadi memunculkan sebuah emosi dari pembaca atau kelompok masyarakat. Selanjutnya prinsip keseimbangan. Nah, terkadang seperti pertanyaan Mang Satya tadi ya, arahnya kan soal keseimbangan sebenarnya. Pertanyaan ada indikasi tunggangan salah satu oknum terhadap media gitu misalnya. Keseimbangan itu adalah kita mampu menampilkan fakta dari masalah pokok. Kemudian jangan membuat informasi yang tidak relevan. Kemudian jangan menyesatkan atau menipu khalayak. Jangan memasukkan emosi atau pendapat ke dalam berita, tetapi seakan-akan itu sebagai fakta. Tampilkan semua sudut pandang yang relevan. Nah, keseimbangan ini yang juga dimaksud adalah ketika ada berita yang sensitif, gitu, kita harus yang sensitif bagi orang lain gitu, atau yang dibicarakan. Nah, jadinya kita harus konfirmasinya ke dua-duanya. Itulah seimbang, berimbang, sama-sama memberikan porsi yang sama, membicarakan maupun orang yang dibicarakan. Kita harus bisa melakukan klarifikasi seperti itu. Ini juga tujuannya untuk memberikan informasi yang kita suguhkan ke publik itu benar-benar apa adanya. Nah, kemudian untuk penulisan berita tidak dapat dilepaskan dari 5W1H, dan adik-adik pers Mavisi tentunya sudah tahu, dan ini menjadi modal awal sebenarnya untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan menulis ya. Nah, yang berikutnya adalah keringkasan. Pada prinsipnya berita-berita yang ditulis itu adalah padat, singkat, dan jelas. Ini menjadi sebuah kejelian atau kecermatan tetap di sini dalam menulis. Hal-hal penting dapat terakomodasi, kemudian informasi tetap tersampaikan kepada publik dan tidak mengurangi informasi yang kita akan sampaikan. Ya, lanjut. Nah, struktur penulisan berita. Di sini adik-adik semua pasti sudah sering membaca tentang penulisan tentang berita ya, baik di media cetak, kemudian di media online, dan tadi juga masuk sebagai salah satu pertanyaan sebenarnya, antara judul terkadang tidak sesuai dengan isi berita gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa pada diri adik-adik sudah muncul sebuah kepekaan bahwa itulah yang terjadi pada dunia jurnalistik saat ini. Ada memang memanfaatkan momen-momen untuk menarik minat baca gitu. Jadi judul dibuat lebih ekstrim, tahu-taunya baru dibuka beda ternyata gitu. Itu ada maksud tertentu atau motif tertentu sebenarnya. Nah, tetapi kita sebagai orang di dunia akademik gitu, kita harus tetap menyampaikan informasi yang relevan antara judul dengan isi berita gitu. Nah, judul itu adalah mampu menggambarkan isi berita. Ketika orang membaca, oh ini judulnya tentang A gitu, pasti sudah di pikirannya menggambarkan sesuatu tentang A gitu. Judul itu harus singkat gitu. Nah, kalau saya sih kurang tahu ya gini, untuk media-media yang lain. Dulu saya di Bali Pos ada aturan-aturan untuk pembuatan judul berita jangan lebih dari 8 kata. Makanya sebisa mungkin judul itu harus singkat. Tetapi tetap memberikan informasi kepada pembaca bahwa berita ini tentang apa gitu ya.
Nah, untuk berikutnya adalah teras berita. Disinilah yang di paragraf pertama yang mengandung 5W 1H gitu. Itu bisa dijelaskan. Jadinya begini, maksudnya begini. Pembaca itu terkadang tidak mempunyai waktu banyak ya untuk membaca keseluruhan berita. Nah, dengan adanya teras berita ini cukup membaca paragraf 1 atau sampai paragraf kedua saja, oh sudah mendapatkan informasi umumnya saja dulu. Itu tentang teras berita. Nah, kemudian isi berita baru di selanjutnya, yaitu menguraikan sebuah peristiwa dari A sampai Z, bagaimana sebuah kejadian. Kalau misalnya mengangkat tentang prestasi mahasiswa, bagaimana perjalanan untuk meraih prestasi itu digambarkan secara lengkap ya. Nah, kemudian bagian terakhir adalah leg. Itu adalah bagian-bagian informasi yang sifatnya sebagai pendukung saja. Nah, kalau dari paparan ini dapat dilihat bahwa penulisan berita itu seperti piramida terbalik. Dari sesuatu yang paling besar untuk disampaikan ke publik, kemudian lanjut ke hal yang paling kecil dan tidak terlalu menjadi daya tarik publik, tetapi tetap memiliki hubungan-hubungan pada informasi sebelumnya. Ya, lanjut. Nah, ini yang perlu dipahami adik-adik untuk teknik wawancara. Saat ini dalam perjalanan saya sering mengalami ya, apalagi saya di Humas, terkadang kontak saya dibawa ke sana kemari. Ya, kalau wawancara ini kan pasti tentunya pertanyaan. Itu yang menjadi hal utama. Nah, ada kecenderungan bahwa di era sekarang, di generasi yang sekarang, bertanya itu seolah-olah ya semau gue gitu. Tidak ada hal-hal yang diperhatikan dari sisi kesopanan terkadang. Padahal wawancara itu harus dilakukan dengan sopan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, wawancara ini tujuannya menggali fakta, kemudian data, keterangan, alasan, atau pendapat atas sebuah peristiwa. Kemudian konfirmasi, kemudian melengkapi data-data yang kurang detail. Misalnya, kita menemukan atau melihat sebuah kejadian, gitu, kecelakaan gitu. Memang kita di situ secara sepintas tahu bahwa itu tabrakan antara sepeda motor dengan mobil gitu misalnya, kita bisa menggambarkan itu. Nah, tetapi di balik itu kan kita tidak bisa menjangkau tentang awal mula kenapa itu bisa terjadi, kemudian kondisi pengendara seperti apa gitu. Nah, inilah memerlukan sebuah wawancara untuk melengkapi data-data yang kurang detail atau yang kurang lengkap ya. Kemudian wawancara ini mendorong narasumber agar berbicara dan mengungkapkan fakta, kemudian menyambung kesenjangan hubungan narasumber dengan media. Nah, ini ada beberapa model wawancara. Nah, kalau dulu masih pembelajaran tatap muka, kemudian aktivitas di kampus masih seperti biasa, normal, mungkin wawancara bisa dilakukan secara langsung. Kita bisa janjian dengan narasumber, dengan suasana yang santai kita bisa wawancara. Nah, tetapi sekarang ini dengan mode daring, gitu, bahkan perkuliahan daring, kemudian aktivitas seperti sekarang ini kita berlangsung secara daring. Dan ini bisa digunakan sebagai media wawancara sebenarnya. Yaitu secara tidak langsung atau melalui, yang tidak langsung itu bisa juga melalui WhatsApp, kemudian Telegram, dan media sosial lainnya. Itu adalah wawancara tidak langsung, yaitu kita tidak bertemu secara fisik, tetapi menggunakan sebuah perantara. Ya, lanjut. Nah, terkadang ini ada beberapa ketentuan-ketentuan peliputan yang harus kita pahami juga. Kita tidak bisa langsung datang kepada sebuah acara sampai di situ bengong gitu. Kemudian mengikuti wartawan-wartawan lain saja. Kita istilahnya apa namanya? Ngekor ya. Apa yang ditanyakan oleh teman kita hanya merekam saja gitu.
itu ya bisalah tepis dulu hal-hal seperti itu. Bagaimanapun kita sebagai seorang jurnalis harus punya prinsip, dan kita secara tidak langsung menunjukkan kualitas diri bahwa kita benar-benar sudah siap untuk melakukan peliputan sebuah peristiwa atau kegiatan seremonial lainnya. Nah, ini ketentuan sebelum peliputan. Yang pertama adalah kuasai atau pahami topik liputan. Minimal kita sudah punya gambaran. Misalnya kita akan berangkat ke Tabanan. Dalam pikiran kita sudah tahu bahwa kita akan jalan ke sini, nanti untuk bisa lebih cepat pilih jalan lewat sini. Nah, itulah pola-pola yang harus kita pahami mengenai topik liputan. Misalnya ada seminar. Nah, misalnya pada kegiatan pada hari ini, apa sih topik yang diangkat? Kita minimal harus sudah punya gambaran. Kemudian siapa sih pesertanya? Nah, berikutnya, kenapa sih kegiatan ini dilaksanakan? Gitu. Harus ada gambaran meskipun itu sifatnya masih kasar. Dan kita akan konfirmasi lebih dalam pada narasumber untuk melengkapi hal-hal yang lebih detail. Ya. Kemudian ketahui latar belakang narasumber. Perlu disadari bahwa narasumber yang kita hadapi itu karakternya tidak semua sama. Ada yang saklek, ada yang santai, bahkan saking santainya terkadang kita bingung menangkap hasil wawancara atau informasi yang disampaikan. Nah, disinilah kita harus memiliki trik-trik sebelum wawancara, bisa tanya dulu ke teman yang lebih senior lah. Gimana latar belakang narasumbernya, bagaimana memulai dengan dia, gitu. Itu harus diketahui sehingga informasi yang kita dapatkan bisa sesuai harapan. Nah, berikutnya adalah persiapkan peralatan. Nah, peralatan ini penting, apalagi sekarang dokumentasi foto gitu, bisa dilakukan dengan HP, kemudian alat rekam itu harus disiapkan sejak awal. Karena mau tidak mau alat perekam itu penting untuk memperkuat pemahaman kita terhadap berita yang ditulis, kemudian sebagai tempat menyimak kembali, sebagai media menyimak kembali tentang informasi yang kita dapatkan. Jadi kita meminimalisasi atau mengantisipasi hal-hal yang sifatnya di luar apa yang kita tanyakan sebelumnya. Gitu. Takutnya kan kita beropini jadinya, karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan narasumber. Jadi peralatan itu sangat penting untuk disiapkan. Nah, kemudian tentukan angel berita. Angel berita ini adalah kemana sih arah berita yang kita akan buat, tentang apa sih, itu harus bisa kita tentukan lebih awal. Dan penentuan ini biasanya kan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, atau kita sudah ketahui sebelumnya bahwa akan ada kegiatan apa dan harus kita liput. Ya, lanjut. Nah, hanya demikian yang dapat saya sampaikan adik-adik. Kiranya itu adalah gambaran singkat dan kita bisa perbanyak pada sesi diskusi pada sesaat lagi. Dan saya lebih menyampaikan tentang pengalaman-pengalaman yang didapatkan sebelumnya selama 4 tahun sempat di media. Dan perlu saya garis bawahi bahwa menjadi seorang menekuni jurnalistik itu tidak semata-mata kita harus menjadi seorang jurnalis sebenarnya. Seperti adik-adik di sini kan masih masa kuliah gitu. Ini adalah salah satu media pengembangan keterampilan menulis gitu. Dan dari jurnalistik ini wawasan kita terbuka, yaitu misalnya seperti tadi ada mahasiswa dari PTI, kemudian S1 akuntansi gitu. Kalau kuliah kan hanya satu disiplin ilmu yang kita fokuskan gitu. Tetapi dengan jurnalistik ini kita dapat belajar berbagai hal, yaitu tentang budaya, kemudian pendidikan, tentang hukum, politik, ekonomi, seni gitu. Nah, atau hal-hal inovasi lainnya. Itu akan memberikan gambaran yang lebih luas bagi kita bahwa dunia ini tidak sempit gitu. Itulah hal yang terpenting perlu dimaknai dari jurnalistik.
Ya, demikian untuk waktu saya sampaikan kepada moderator, dan mungkin kalau ada masukan dari Pak Wayan Artike nanti dipersilakan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Itulah tadi materi sesi kedua dari Bapak Putu Sosiawan, yang mana beliau telah menjelaskan kepada kita tentang menulis berita dengan menggunakan teknik dan tips yang tepat. Adapun kesimpulannya, yaitu jurnalis merupakan kegiatan yang memungkinkan pers atau media massa bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik. Seorang jurnalis itu diharapkan mampu untuk berpendidikan, memiliki keterampilan berbahasa, memiliki naluri atau kepedulian, mampu menjaga kepercayaan, agresif atau aktif, berpikir kritis, sopan, pintar bergaul, suka tantangan. Berita merupakan laporan mengenai suatu peristiwa, baik berupa fakta ataupun opini, yang bersifat aktual, penting, dan menarik. Jenis berita itu ada 3. Yang pertama yaitu straight news, yang kedua hard news, yang ketiga soft news. Prinsip-prinsip dalam menulis berita, yang pertama yaitu kejujuran, yang kedua kecermatan, yang ketiga keseimbangan, yang keempat kelengkapan dan kejelasan, dan yang kelima yaitu keringkasan. Struktur penulisan berita, yang pertama yaitu judul atau head, teras berita atau lead, isi berita atau body, dan leg. Ketentuan sebelum meliput, yaitu yang pertama, menguasai atau pahami topik liputan, yang kedua, ketahui latar belakang narasumber, yang ketiga, persiapkan peralatan, dan yang terakhir yaitu tentukan angle berita. Baik, sampailah kita pada sesi diskusi. Untuk sesi diskusi ini kami buka untuk 3 penanya. Silahkan bagi peserta yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, sudah ada yang mengaktifkan fitur raise hand-nya atas nama Artina. Bisa disampaikan pertanyaannya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Niputu Artina Kusuma Dewi dari Prodi PPKN. Izin bertanya, Pak, selama menjadi seorang jurnalis, Nampaknya jaringannya terputus. Mungkin dari Artina sedang terkendala jaringan, Bapak. Mungkin bisa dilanjutkan dulu, ya Bapak. Untuk penanya kedua, atas nama Putu Dimas Pramudita. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bapak, perkenalkan nama saya Putu Dimas Pramudita dari Prodi PTI. Nah, di sini kita sebagai masyarakat dinyatakan sebagai jurnalisme warga, yaitu setiap individu bebas memberikan suatu informasi atau pendapatnya melalui jurnalisme warga atau citizen jurnalisme. Nah, apakah jurnalisme warga ini menjadi presentase terbesar penyebaran berita hoax, Pak, di kalangan masyarakat? Itu aja sih, dan sedikit jelaskan mengenai tentang jurnalisme warga. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Dimas Pramudita. Untuk yang pertama, berkaitan dengan jurnalisme warga, apakah itu menjadi persentase tertinggi dalam penyebaran hoax seperti itu ya? Mohon maaf Adik, kalau hal-hal seperti itu kan harus dilakukan survei untuk mengetahui gitu. Kalau misalnya membicarakan sebuah perbandingan, tentu survei menjadi hal penting gitu dilakukan.
Nah, selama ini saya tidak pernah melakukan survei jurnalisme warga, bagaimana potensi hoax-nya, kemudian berita-berita yang dikeluarkan oleh media formal itu berapa persentasenya. Itu saya tidak pernah melakukan survei, jadi tidak bisa memberikan jawaban secara pasti untuk hal itu. Gitu. Nah, tetapi pada dasarnya informasi hoax itu dapat saja muncul dari jurnalisme warga ataukah berita-berita yang formal. Hoax itu kita perlu pahami bahwa singkatnya itu berita bohong gitu aja gininya. Kalau misalnya media formal gitu ternyata membuat berita yang tidak benar, itu masuk hoax gitu. Kemudian yang disampaikan oleh warga itu tidak benar, ya berita bohong juga gitu. Jadi kita lebih melihat pada esensinya saja gitu. Tapi kalau dari sisi persentasenya saya belum mengetahui gitu. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, berkaitan dengan jurnalisme warga, di saat ini berkembang media-media yang mewadahi gitu. Tulisan-tulisan yang dibuat oleh masyarakat yang memiliki hobi untuk menulis gitu. Kalau di Bali tatkala.co yang dikelola oleh Pak Adnyano Ole gitu, seorang penulis juga di Singaraja, itu juga mengakomodasi tulisan-tulisan yang dibuat oleh masyarakat. Nah, tentu saya selama ini mencermati tulisan-tulisan yang dibuat itu sifatnya ringan tetapi menarik gitu, dan tidak jauh dari pengalaman-pengalaman masyarakat itu sendiri gitu. Itu tetap bisa dikembangkan untuk memperkaya dan sekaligus memberikan ruang untuk masyarakat sebagai seorang penulis. Itu Dimas. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya. Baik, bagaimana Putu Dimas Pramudita? Apakah jawabannya sudah sangat jelas? Baik, disampaikan terima kasih untuk peserta yang sudah bertanya dan juga Bapak narasumber yang sudah memberikan tanggapan. Untuk penanya selanjutnya yaitu ada atas nama Dian, bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Dian Pramudia Dewi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya izin bertanya, misalkan jika seorang jurnalis akan mewawancarai narasumber, tetapi narasumbernya itu malah memberikan informasi atau data yang berbeda dari data yang sebenarnya. Jadi, bagaimana sih jurnalis ini membuat berita dari hasil wawancara tersebut? Apakah harus berpedoman pada data yang sebenarnya atau menggunakan hasil wawancara tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dian gitu. Nah, pada intinya hal yang ditanyakan ketika kita mendapatkan informasi yang berbeda, gitu, Nah, untuk menyikapi hal-hal seperti itu, untuk di awal bahwa kita perlu pahami informasi pertama yang kita dapatkan itu dari siapa. Misalnya dari A gitu. A menyampaikan sesuatu tentang masalah apa gitu, dijelaskan begini gitu. Nah, ini memerlukan konfirmasi ke pihak B gitu kan. Nah, jawaban pihak B itu berbeda dengan A gitu. Ya tulis saja seperti itu gininya. Pokoknya yang seperti yang saya sampaikan tadi itu menyampaikan sesuatu apa adanya gitu. Misalnya dalam hal ini gitu, pihak A menyampaikan bahwa persoalannya seperti ini gitu. Namun berbeda dengan pernyataan yang diutarakan oleh pihak B gitu. Itu aja disampaikan gitu. Nah, kalau misalnya untuk A, untuk di awal gitu misalnya, ternyata adik itu hanya mendengar sebuah informasi saja gitu, tidak ada narasumber yang memberikan sebuah pernyataan sebelumnya gitu. Itu tetap juga pola penulisannya seperti itu. Kalau misalnya hanya isu saja yang adik dengar di lapangan, tuliskan dulu bahwa di lapangan terjadi muncul sebuah isu seperti ini, gambarkan dulu isunya, kemudian konfirmasi ke narasumber yang ingin dimintai keterangan gitu.
ternyata saat dikonfirmasi narasumber menyampaikan seperti ini gitu aja sih gini. Atau dalam pengalaman Adik Dian pernah menemui seperti itu selama bergabung di Persma Visi? Maaf Pak, saya baru bergabung. Oh iya, oke. Pasti ke depan akan pernah saja bertemu dua sisi yang berbeda sebenarnya, dan disitulah kecermatan kita bagaimana menjaga keseimbangan pemberitaan. Itu masuk sebagai keseimbangan pemberitaan. Gitu. Oke, demikian Dek. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih untuk Pak Putu Sasiawan. Bagaimana untuk Dian? Apakah sudah jelas untuk tanggapannya? Baik, penjelasannya sudah bisa saya mengerti. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya dan juga Bapak narasumber yang sudah memberikan tanggapan. Sebelumnya saya ingatkan untuk seluruh partisipan dimohon untuk tetap mengaktifkan fitur kameranya. Terima kasih. Baik, satu penanya lagi. Mungkin dari peserta yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand. Baik, sudah ada penanya atas nama Fani. Bisa disampaikan pertanyaannya? Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Niputu Devani Pardesiwi dari Prodi S1 Pendidikan Matematika. Di sini saya ingin bertanya, apakah perbedaan dari artikel dengan berita? Nah, yang kita ketahui itu bahwa di artikel dan berita itu sama-sama mengandung tulisan yang bersifat fakta. Nah, apa yang bisa membedakannya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Dek. Berkaitan dengan artikel dan juga berita, gitu ya. Kalau berita adalah sifatnya informasi biasa, gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa informasi-informasi itu hanya disuguhkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sebuah peristiwa, gitu. Nah, kalau artikel di dalamnya terkandung hal-hal yang sifatnya ilmiah juga. Ada sebuah disinggung juga tentang pendapat atau temuan-temuan yang dilakukan oleh para ahli sebelumnya. Itu juga terakomodir dalam artikel gitu. Jadi artikel itu memberikan gambaran yang lebih luas, kemudian pengetahuan-pengetahuan yang dicantumkan di dalamnya itu lebih dalam, jadi gini ya. Kalau misalnya membaca tentang artikel di media cetak, kan ada halaman-halaman artikel secara khusus gitu, atau opini gitu misalnya kan. Dengan berita yang biasa itu memiliki perbedaan, terlihat perbedaannya. Kalau artikel itu mengulas lebih dalam gitu, dikaitkan dengan sudut pandang dari pihak mana atau ahli-ahli apa gitu, itu dicantumkan di situ. Nah, kalau berita hanya menyampaikan satu pokok peristiwa saja, itu saja diulas gitu ya, Dek. Terima kasih. Baik, bagaimana Fani? Apakah dapat diterima untuk tanggapannya? Ini bisa diterima. Terima kasih, Bapak. Baik, disampaikan terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya dan juga Bapak narasumber yang sudah memberikan tanggapan. Sebelum kita lanjutkan pada sesi materi selanjutnya, akan kami berikan penghargaan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa secara simbolis. Kami mohon kepada pembina UKM Persma Visi, Bapak Wayan Artike, untuk memberikan penghargaan kepada narasumber. Dan juga kepada operator mohon dibantu untuk menampilkan penghargaan terkait. Moderator, kok lebih singkat waktunya Pak Putu ya? Mohon maaf Bapak, tadi dari Pak Putu untuk penyampaian materinya itu waktunya sisa sekitar 10 menitan Bapak. Oh begitu ya? Ya. Nggih Bapak. Baik, kepada Pak Putu Sosiawan,
Terima kasih sudah memberikan materi berita dan nanti mungkin lebih banyak anak-anak dibantu dari Humas dilibatkan ya dalam kegiatan praktik magang. Mungkin kita bisa nggak nanti merancang praktik magang di Humas untuk anak-anak visi sehingga mereka bisa belajar dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat, dalam hal ini lembaga. Nah, ini mungkin untuk saudara ketua UKM visi, mohon dipikirkan program magang beberapa anggota visi di kampus ya, di kampus. Dan kemarin kita ada rencana dengan koran Buleleng juga ya. Gitu. Baik, dan juga dengan media lainnya, termasuk nanti dengan lembaganya Pak Sigit yang akan kita ikuti setelah penyerahan sertifikat ini. Terima kasih Pak Putu, harap diterima secara simbolis dan hard copy dan lain-lain untuk semua pembicara mungkin akan dikirim oleh panitia ya. Jadi sebagai bukti kehadiran dan program kami, mohon diterima penghargaan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan atas apresiasinya, dan tentu secara pribadi saya juga memohon masukan kemudian bimbingan untuk bisa lebih baik ke depan. Nah, kemudian mohon izin menyampaikan sedikit adik moderator nggih. Ya. Nggih, berkaitan dengan komunikasi dengan Humas gitu misalnya. Saya beberapa kali sempat diskusi dengan Pak Wayan bahwa di web Undiksa itu kan ada kolom untuk mahasiswa gitu. Nah, di situ bisa dimanfaatkan oleh adik-adik Persma Visi untuk mengisi konten-konten yang menarik untuk dibaca gitu. Dan saya sering menyampaikan bahwa tidak harus sesuatu yang seremonial untuk disampaikan kepada publik. Karena pembaca kita, kemudian sasaran kita dan masyarakat kampus itu kan berbeda karakter gitu, terdiri dari anak-anak muda, kemudian ada yang tua juga gitu. Nah, bisa menulis tentang hal-hal inovasi atau pengalaman-pengalaman dari mahasiswa yang mengikuti program, misalnya program magang, kemudian PPL luar negeri, kemudian ada hal-hal prestasi misalnya yang tidak biasa gitu didapatkan oleh mahasiswa, itu bisa diulas dan bisa ditampilkan di web Undiksa. Nah, mohon maaf juga Pak Wayan pada kesempatan kali ini yang tidak banyak memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada adik-adik, dan kiranya untuk konsep jurnalis ini lebih banyak ke praktik dan baru kita koreksi secara bersama-sama gitu. Kalau saya secara pribadi lebih mudah ketika ada sebuah tulisan langsung kita diskusikan, ini kurangnya apa, ini kurangnya apa gitu. Oke. Karena itu pola seperti itu yang saya alami dulu ketika masih bekerja di Balik Pos. Saya tidak pernah diajarkan berita adalah begini, kemudian penulisan judul begini gitu. Tetapi saya langsung dilepas begitu saja, kamu liput apa saja hari ini gitu. Nanti sore jam 7 datang ke kantor, bawa tulisan yang kamu buat gitu. Tolong di print gitu. Seperti bimbingan skripsi atau tesis itu pola saya. Dan kiranya itu sangat baik diterapkan untuk ke depan Pak Wayan. Terima kasih Pak. Ya. Baik, disampaikan terima kasih untuk Pak Putu Sosiawan.